Pemirsa budiman, haji adalah ibadah teragung dalam Islam. Ibadah ini adalah sebuah ibadah yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, dan disempurnakan kemudian manasiknya oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kalau haji yang di dalamnya ada rangkaian tawaf di Ka'bah selama 7 kali, namun di Ka'bah tidak ada lagi Hajar Aswad? Hal ini pernah terjadi karena Hajar Aswad pernah hilang, dicuri orang. Siapa sih orang yang mencurinya? Hajar Aswad adalah sebuah batu yang mulia yang diturunkan dari surga. Namun Hajar Aswad ini pernah hilang selama 22 tahun lamanya. Lalu siapakah pelakunya dan apa motifnya di balik pencurian Hajar Aswad tersebut? Rasulullah SAW memiliki kebiasaan mencibur Hajar Aswad tatkala melakukan tawaf. Hal ini menjadikan hukum padanya menjadi sunnah mencium Hajar Aswad ketika melakukan tawaf dalam rangkaian ibadah umroh ataupun ibadah haji dan tawaf sunnah itu sendiri. Sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang artinya Rasulullah SAW biasa beristilam, yaitu mencium rukun Yamani dan Hajar Aswad tatkala melakukan tawafnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau yang biasa disebut dengan muttafaqun alaih. Namun bagaimana jadinya jika Ka'bah kehilangan Hajar Aswad? Yuk kita simak kisah berikut ini. Sahabat budiman, pencuri itu adalah Abu Tahir Al-Karamuti, seorang aktivis muslim Syiah sekte Karamatian yang datang dari daerah Bahrain yang sedang melakukan ibadah haji. Namun penduduk kota Mekah kali itu menolak kedatangannya, sehingga apapun dilakukan oleh Abu Tahir ini selaku pemimpin sekte tersebut, hingga pada suatu saat dia melakukan tipu muslihat. Kedatangan Abu Tahir dan pengikutnya ini ditolak mentah-mentah oleh penguasa dan penduduk kota Mekah karena niat buruk Abu Tahir Al-Karamuti ini sudah diketahui oleh penduduk Mekah kala itu. Niat buruk Abu Tahir Al-Karamuti ini sudah diketahui oleh penduduk Mekah kala itu. Walaupun mereka berpura-pura untuk melakukan ibadah haji bersama rombongannya, Abu Tahir dengan membawa pasukan 600 penunggang kuda dan 900 orang diantaranya dengan berjalan kaki menuju Ka'bah. Setelah mereka memasuki Mekah dan lalu mereka berlangsung menguasainya dan mengambil alih kekuasaan di daerah Mekah, merampas semua perhiasan yang ada di Ka'bah, merobek kiswah, mengambil talang Ka'bah, dan merampas Hajar Aswad, juga harta-harta orang yang sedang melakukan ibadah haji dengan paksa tanpa belas kasihan. Apa yang dilakukan oleh pasukan Syiah Karamatian ini bukan hanya merampas dan menjarah saja. Mereka juga membantai seluruh kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah haji, di antaranya yang sedang tawaf, itikaf, dan penduduk Mekah itu sendiri. Sekitar 30.000 orang tewas terbunuh oleh pasukan Syiah ini. Bahkan sebagian jenazahnya dibuang ke sumur Zam-Zam dan sebagainya dikubur tanpa dikafani dan disolatkan. Ini adalah sebuah kejadian yang sangat mengerikan yang bertepatan dengan ibadah haji di sepanjang sejarah. Sebuah pembantaian yang sangat biadab yang dilakukan oleh kelompok Syiah Karamatian ini. Bahkan mereka mengejek seolah-olah ibadahnya haji adalah ritual penyembahan terhadap berhala yang dilakukan atau kebiasaan orang-orang jahiliyah masa lalu. Setelah penjarahan di kota Mekah yang dilakukan oleh kelompok Syiah Karamatian ini, akhirnya ibadah haji ditiadakan selama 8 tahun oleh Sultan saat itu. Sampai menunggu kota Mekah kembali tenang dan aman, Abu Tahir Al-Karamuti menginginkan di masjidnya lah yang menjadi pengganti daripada Mekah Al-Mukarramah, yaitu Masjid Al-Dirar, yang ingin dijadikan sebagai pengganti Mekah dengan menyimpan Hajar Aswad di dalamnya di masjid tersebut. Lalu penguasa Bani Abbasiyah menuntutnya agar dikembalikan ke tempat aslinya, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah.
Lalu bagaimana kembalinya Hajar Aswad ini? Sebagaimana dilansir oleh NU Online, bahwasanya Hajar Aswad itu kembali karena rupa-rupanya kelakuan Karamita ini sudah melewati batas, sampai-sampai Al-Mahdi memarahi mereka melalui surat yang dilayangkan kepada Abu Tahir. Al-Mahdi sangat menyayangkan kecerobohan mereka karena dengan demikian watak asli mereka yang selama ini tidak banyak orang tahu terbongkar sudah karena ulahnya. Al-Mahdi meminta Abu Tahir untuk segera mengembalikan Hajar Aswad yang dicurinya setelah 22 tahun lamanya berada dalam genggamannya. Tepat pada bulan Zulhijjah tahun 339 Hijriah atau 908 Masehi, Hajar Aswad kembali lagi ke pangkuan Ka'bah sebagaimana dikisahkan oleh Soleh bin Muhammad Az-Zamam dan kitabnya. Pada dasarnya negara-negara komplotan Karamitah ini sebenarnya orang-orang kafir dan zindik yang selama ini belum banyak orang mengetahuinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Dia berkata, mereka berafiliasi dengan kelompok Fatimiyah yang pada tahun itu berkuasa di wilayah Afrika bagian selatan, tepatnya di Maroko. Pemimpin Fatimiyah itu bernama Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun al-Qodah yang dijuluki dengan Al-Mahdi. Fatimiyah merupakan satu-satunya dinasti yang secara resmi mengadopsi cabang Syiah Ismailiyah. Pemirsa budiman, semoga kisah dalam video tersebut bisa menjadi pelajaran bahwasanya betapa hebat kebencian kelompok Syiah terhadap kaum muslimin yang berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka selalu melakukan makar dan tidak pernah diam sebagaimana orang-orang kafir yang menginginkan orang-orang beriman itu lepas keimanannya. Maka tidak ada salahnya agar kita selalu berhati-hati dengan tipu dayanya, karena sudah barang tentu Syiah dengan takiyahnya selalu berpura-pura Islam, namun ingin menghancurkannya dari dalam bagian musuh dalam selimut. Lalu kepada Allah lah kita memohon pertolongan daripada makar musuh-musuh Islam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.